Lanjut sekarang, saya mau menekankan ini kepada teman-teman ya. Ini adalah slogan yang harus kita patri di dalam pikiran kita. Slogan ini berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. 3 bahasa ini penting di kehidupan kita. Bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa kita, jati diri Indonesia. Tapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Dan untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini, kita juga harus menguasai bahasa asing. Lalu ada pertanyaan, lah Kak, gimana dong bisa menguasai semuanya? Ini saya perlu memberi contoh ya. Bagaimana kemampuan berbahasa saya ya? Contohnya adalah, pertama, jika kita sedang di sekolah atau kampus, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia serta mempelajari bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ketika di sekolah tersebut, ya kita harus memanfaatkan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kalau kita sedang sekolah di Indonesia ya, membahas bahasan apapun menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika di kelas bahasa daerah atau bahasa asing, ya kita maksimalkan menggunakan itu. Kemudian, yang kedua, di lingkungan rumah, kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Oke, saya tahu banyak sekali lingkungan rumah saat ini yang sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Tapi saya yakin di Bandung sekalipun, masih banyak lingkungan yang menggunakan bahasa daerah. Dan itu kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Bahwa sebenarnya kekayaan bahasa daerah pun itu menjadi salah satu kekayaan bangsa kita. Dan itu bahkan orang-orang luar negeri itu salut dengan kekayaan bahasa dan budaya kita loh. Serius. Dan itu kalau tidak kita yang merawat, bisa-bisa hilang sudah. Kan sayang sekali ya. Ketiga, jika kita berada di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa asing. Jika lingkungan kerja kita adalah lingkungan kerja yang internasional. Begitu. Nah, jangan sampai kita generasi muda yang sedang berada di era industri 4.0 ini, tiba-tiba kalian misal di kampus atau di tempat kerja diminta untuk presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalian masih bingung, gugup, kaki masih tidak bisa diam karena gugup. Apalagi disuruh presentasi menggunakan bahasa Inggris misal, waduh keringat dingin. Ya, saya berharap teman-teman semua tidak menjadi generasi yang seperti itu. Kita masih punya waktu untuk belajar dan harus siap, selalu siap dengan kemampuan berbahasa kita. Begitu. Kemudian, dari situ saya perlu memberikan tips bagaimana untuk bisa menguasai bahasa asing itu supaya kita tidak gugup, tidak nervous, dan lain-lain. Sebenarnya, untuk membiasakan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing itu harus kita masukkan ke dalam lifestyle, ke dalam gaya hidup kita. Saya pernah loh menjadi orang yang minder juga. Saya tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan teman-teman saya bisa presentasi bahasa Inggris dengan baik. Ternyata bahasa itu, tapi saat ini saya mau disuruh presentasi bahasa Inggris dimanapun, saya percaya diri saja begitu. Nah, apa rahasianya? Sebenarnya bahasa itu harus kita masukkan ke dalam lifestyle kita, ke dalam gaya hidup kita. Karena bahasa itu harus dibiasakan. Meskipun kita belajar bahasa dari SD, SMP, SMA, kita pelajari terus-menerus, tapi kalau kita tidak mempraktikkan, ya itu akan hilang. Jadi harus kita gunakan, harus kita biasakan untuk menggunakan bahasa itu. Niscaya kita akan pasti dan dengan percaya diri menggunakan bahasa itu. Entah bahasa asing apapun, begitu. Kemudian kita masuk ke simpulan ya. Simpulan kita sekarang, masalahnya adalah nyatanya
banyak orang di sekitar kita yang masih inferior. Apa itu inferior? Masih minder, masih lebih bangga menggunakan istilah dalam bahasa asing yang sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia. Misal kalau kita sedang main media sosial, kata unggah itu kita masih sering sekali menggunakan kata upload, kata download, padahal sebenarnya ada yakni unduh dan lain-lain. Itu masih menjadi masalah kita karena masih banyak yang inferior dengan bahasa sendiri. Nah, solusinya adalah kita harus memiliki kesadaran bersama akan pentingnya identitas bangsa dan turut mewujudkan cita-cita bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Itu harus terpatri dalam pikiran kita. Begitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Berikut saya beri kontak saya apabila ada pertanyaan yang kiranya belum terjawab di forum ini, teman-teman bisa menemukan saya dengan mengetik Afwin Eswi. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.